Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini kita akan bicara mengenai perjalanan ya race weekend seri ketiga MotoGP seri Amerika Serikat 2026 di Circuit of the America atau kota di Austin, Texas. Kita bisa ketahui bersama beberapa jam yang lalu itu akhirnya Jorge Martin itu berhasil memenangkan balapan sprint gitu ya. Sementara King of Kota ya yaitu Marc Marquez itu harus sedikit menelan pil pahit karena dia harus meninggalkan sprint dengan posisi 0 poin karena dia sempat crash yang didahului dengan clash dengan Fabio Di Giannantonio dan menyebabkan dia harus crash dan juga harus mundur ke belakang dan akhirnya finish sprint tanpa poin. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Secara umum dengan kemenangan Jorge Martin di balapan sprint ini dia berhasil memimpin klasemen teman-teman sekalian dengan berbeda 1 poin bila dibandingkan dengan teammate-nya yaitu Marco Bezzecchi yang berada di posisi 2. Marco Bezzecchi ini sebenarnya juga tampil impresif di balapan sprint. Namun dia harus crash ya setelah dia overtake Jorge Martin dan berada di posisi kedua pada saat itu ya. Bahkan di posisi 2 ya setelah overtake Jorge Martin dia crash gitu loh teman-teman sekalian. Sayang banget dan ini menyebabkan kesempatan untuk Marco Bezzecchi untuk memperkuat poinnya dalam rangka memimpin klasemen itu harusnya bubar gitu ya. Dia dan juga Marc Marquez harus menyelesaikan sprint dengan 0 poin nih, luar biasa ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin perjalanan race weekend mulai dari hari Jumat ya, ini bisa dibilang juga nggak terlalu mudah untuk sosok kayak seorang Marc Marquez gitu ya teman-teman sekalian bisa ketahui. Mulai dari sesi free practice 1 itu Marc Marquez harus merasakan crash yang begitu cukup keras ya, bisa dibilang seperti itu. Di tikungan 10 dia crash di kecepatan yang sangat tinggi dan dia mendapatkan walaupun tidak ada yang patah tulang dan segala macam namun ada yang lecet-lecet dan ini menyebabkan dia nggak comfort kayak gitu. Marc Marquez sendiri menyatakan di crash tersebut Marc Marquez melakukan sedikit kesalahan teman-teman sekalian yaitu dia menyentuh bagian yang putih-putih dia bilang seperti itu ya. Ada kan di sirkuitnya putih namun dengan kemiringan motor yang cukup itu ya cukup miring maksudnya dan juga kecepatan yang cukup tinggi. Nah, kalau saya lihat sih ini seperti dejavu dengan kesalahan yang dia lakukan di Circuit of the America di balapan-balapan race di tahun lalu. Menyentuh yang putih-putih ini gitu lah Marc Marquez. Dan selain itu Marc Marquez juga bilang bahwa salah satu kesalahan dia yang menyebabkan dia harus crash itu adalah dia menempatkan dirinya itu merasa bahwa dia harus melakukan apa yang pernah dia lakukan di tahun-tahun sebelumnya ketika ia menguasai dari Circuit of the America itu di tahun ini gitu. Jadi bagaimana dia handling motornya, bagaimana dia push dari throttle-nya itu disamain sama dia. Namun Marc Marquez bilang bahwa sepertinya hal itu tidak bisa dia lakukan tahun ini. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun Circuit of the America itu bumpy-nya bertambah sehingga dia harus melakukan pendekatan yang berbeda terhadap handling motor di aspal Circuit of the America ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nih di balapannya sendiri itu Marc Marquez sendiri harus start dari row kedua dari hasil kualifikasi yang akhirnya menempatkan Fabio Di Giannantonio itu kembali memperoleh pole position gitu ya. Namun ketika balapan dimulai ya balapan yang dimenangkan oleh Jorge Martin itu sebenarnya malah sosok Pecco Bagnaia yang langsung memimpin ya. Pecco Bagnaia mendapatkan whole shot artinya dia memimpin setelah tikungan pertama. Lalu Marc Marquez itu berada di posisi ketiga. Dan ketika dia di overtake oleh Fabio Di Giannantonio di akhir dari lap pertama, Marc Marquez mencoba ya di lap kedua itu melakukan overtake balik dari sisi dalam sebuah tikungan untuk Fabio Di Giannantonio. Namun ya karena terlalu dalam ya sama ya rumusnya sih kalau misalkan Anda masuk ke suatu tikungan terlalu dalam maka kamu akan keluar gitu, akan lebih wide pada saat keluar tikungan dan ini terjadi. Cuma masalahnya Marc Marquez ketika keluar tikungan dia low side gitu ya, low side dengan jarak yang cukup dekat di sisi kanannya itu ada yang namanya Fabio Di Giannantonio. Fabio Di Giannantonio itu tidak memperoleh kesempatan waktu
untuk bisa refleksnya yaitu untuk menghindar dari Marc Marquez, dan akhirnya ya dua-duanya akhirnya crash gitu antara Marc Marquez dan juga Fabio Di Giannantonio. Dua-duanya bisa kembali balapan, Fabio Di Gia akhirnya masuk ke pit gitu ya. Marc Marquez terus balapan dan akhirnya finish di posisi belakang tanpa poin kayak gitu loh teman-teman sekalian. Nah, buat saya sendiri akhirnya melihat hal ini tuh memang kelihatan kayak Marc Marquez mencoba push, dan terlihat dari bagaimana ngototnya Marc Marquez ya di balapan ini dan membuat dia melakukan kesalahan, itu akhirnya berujung pada akhirnya dia diberikan penalti teman-teman sekalian di clash ini. Marc Marquez diberikan penalti berupa long lap penalti di balapan utama atau balapan di hari Ahad ini gitu ya, di balapan panjang MotoGP Circuit of the America, karena clash dengan Fabio Di Giannantonio yang menyebabkan Fabio Di Giannantonio juga harus merasakan crash kayak gitu. Nah, gitu teman-teman sekalian, dan balapannya sendiri tadi dimenangkan oleh Jorge Martin, dilanjut oleh Pecco Bagnaia, dan kalau kita lihat ya, memang sepertinya pilihan ban yang dilakukan oleh Jorge Martin yaitu medium ini juga cukup tepat ya, terutama ketika di balapan yang cukup cepat. Terus habis itu membutuhkan endurance di akhir balapan, walaupun memang balapannya tidak terlalu banyak gitu lapnya gitu loh. Ini bisa dilihat dari teman-teman sekalian bisa lihat ya. Nanti saya cobain Nah ini lap time dari Jorge Martin yang menggunakan medium itu cenderung cukup ini teman-teman sekalian, lap time-nya cukup stabil di 2:01 di pace-nya ya. Hanya 2:02 beberapa kali di lap 7 dan juga lap 10 gitu ya. Namun kalau kita bandingkan dengan Pecco Bagnaia yang menggunakan ban soft ya, medium soft di belakang, itu cenderung setelah lap 7 itu cenderung pace-nya itu lebih lambat bila dibandingkan dengan awal-awal gitu ya. Di awal dia bisa 295, 201, 295, sementara Jorge Martin bahkan 201, 268 di awal gitu ya. Namun di akhir-akhir mulai dari lap ke-7 itu Pecco mulai turun, dan oleh sebab itu terpangkas tuh jarak antara Pecco Bagnaia dan juga pembalap-pembalap Aprilia dari di atas 1 detik sampai akhirnya di lap terakhir itu Jorge Martin berhasil mendekat ke Pecco Bagnaia dan melakukan overtake terhadap Pecco Bagnaia, yang akhirnya Pecco Bagnaia nggak bisa berbuat apapun selain bisa menerimanya dan akhirnya bisa puas hanya di posisi kedua finishnya gitu loh teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itu, dan saya melihatnya sepertinya kayak paduan dari solusi aerodinamika dan juga pilihan ban dari Jorge Martin yang medium itulah yang menyebabkan hal ini bisa terjadi, sehingga Jorge Martin bisa menjaga pace sampai di akhir lap dari balapan sprint yang berjumlah 10 lap ini gitu ya. Nah, yang ketiga ada Pedro Acosta yang finish ke posisi 3, lalu Enea Bastianini. Namun Pedro Acosta akhirnya dinyatakan melanggar regulasi dari limit dari tekanan ban, sehingga dia harus ketambahan 8 ditambahkan di di lap total time-nya, dan ini menyebabkan dia harus turun dari posisi podium dan menyerahkan podium posisi 3 sprint ke sosok Enea Bastianini yang finish di posisi 4. Nah, kayak gitu loh teman-teman sekalian. Sehingga Enea Bastianini berhasil finish posisi ke-3. Jadi Jorge Martin, Pecco Bagnaia, dan juga Enea Bastianini kayak gitu. Dan kita bisa lihat juga nanti di balapan utama ya, selain dari Marc Marquez yang harus melakukan long lap penalti, itu Marco Bezzecchi teman-teman sekalian, dia harus melakukan penalti juga, hukuman, yaitu dia harus mundur 2 grid ya di starting gridnya gitu ya. Kenapa? Karena di sesi kualifikasi dia kedapatan oleh race direction itu slow online. Dia slow berada di racing line ketika saat itu, kalau nggak salah di belakang ada Marc Marquez, jadi istilahnya dia mengganggu dari upaya dari Marc Marquez melakukan time attack, dan dia harus mundur 2 grid posisi sebagai hukuman yang diberikan oleh race direction untuk kejadian tersebut. Nah, gitu teman-teman sekalian, race-nya nanti sendiri saya jelas kepo kenapa kalau Aprilia bisa benar-benar kencang di sini. Itu artinya luar biasa perkembangan dari Aprilia RSGP 2026, dan
sangat-sangat memungkinan bahwa mereka kalau misalnya bisa menang di Amerika, menurut saya juga akan bisa menang di banyak banget, apa namanya, race ke depan yang, istilahnya masih ada 18, 19, race lagi gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, sama-sama kepo untuk lihat balapan nanti siapa yang akan menang gitu ya. Apakah Aprilia berhasil menancapkan dominasi mereka di awal ini, dan apakah Ducati yang baru aja melakukan update aerodinamika khususnya di bagian buntut, nanti kita akan bicara lebih lebih detail tersebut, juga akan memberikan semacam kayak perlawanan baru ya setelah agak bermasalah mereka dan agak bisa dibilang kalah ya bila di performa bila dibandingkan dengan RSGP di dua balapan seri pertama MotoGP 2026. Itu aja, sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.